Saya tidak pernah bercita-cita jadi dosen, tapi ternyata ada kesenangan yang muncul ketika saya mengajar. Ada gesekan antara dosen dengan dosen dengan mahasiswa. Bagaimana kehidupan di SMK ya. Nah, mahasiswa kita terlibat di situ membuat behind the scene-nya. Oke, nah kalau tadi di awal kita sempat bahas sedikit aja nih ya perubahan dari D3 ke D4. Mungkin podcast selanjutnya kita jalan-jalan keluar kali ya. Boleh. Pak? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di rumah? Semoga bahagia dan sehat selalu. Di episode kali ini aku lagi ditemenin sama narasumber kita yang luar biasa loh teman-teman. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih narasumber kita siapa? Ya, ini adalah Bapak Korprodi Humas dan Komunikasi Digital kita, yaitu Bapak Asep Sugiarto MSI. Halo Pak Asep. Halo Alvina. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Pak Asep. Jadi Pak Asep ini merupakan Korprodi Humas dan Komunikasi Digital, betul Pak? Betul, sampai saat ini masih. Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu dan teman-teman tahu nih Pak, Bapak ini sudah menjabat menjadi Korprodi Humas itu udah dari tahun berapa ya Pak? Jadi saya jadi Korprodi itu dari tahun 2018, tapi saat itu di Korprodi D3. Nah, setelah S1 itu berpisah, tadinya kan kita D3 itu ada 9 dosen ya. Kemudian muncul prodi baru S1 Ilmu Komunikasi, 6 dosen pindah ke sana. Nah, saya kemudian tinggal 3 dosen, saya, Bu Ina dan Pak Adi, dan di situ saya diamanahkan untuk menjadi Korprodi dari 2018 sampai tahun 2022. Nah, 2022 tahun ini muncul surat penugasan baru setelah Prodi D3 Humas upgrading ya, naik menjadi D4 atau Sarjana Terapan Humas dan Komunikasi Digital. Muncullah surat tugas saya dari Pak Rektor untuk menjadi Korprodi Humas dan Komunikasi Digital dari tahun 2022 sampai 2026. Wow, seperti itu. Berarti lama banget ya Pak ya? Nampaknya seperti itu. Jadi nambah ya Pak ya? Kayaknya sih seumur hidup kalau teman-teman dosen di prodi bilang. Jadi Korprodi abadi gitu ya Pak ya? Ya, sepertinya seperti itu. Wah, berarti Bapak kurang lebih udah 4 tahun ya Pak ya menjabat? Ya, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya Pak ya? Betul. Oke, kalau kita tadi udah basa-basi singkat nih mengenai 4 tahun ya Pak Asep. Mungkin aku dan teman-teman penasaran nih Pak Asep, selama menjadi seorang Korprodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, apa aja sih tugas-tugas yang Pak Asep kerjakan? Oke, jadi Korprodi itu sebetulnya ada di peraturan rektornya ya, peraturan tentang akademik. Tapi saya akan berikan gambaran berdasarkan pengalaman saya aja. Yang pertama, tugas seorang Korprodi ini namanya juga koordinator ya. Artinya menjadi koordinator setiap kegiatan baik akademik maupun non-akademik yang ada di program studi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkoordinasikan mulai dari penjadwalan, pembimbingan, kemudian penugasan dosen-dosen, sampai dengan bagaimana pengelolaan mutu pendidikan di internal prodi. Nah, namun sekarang sudah mulai melebar ya. Artinya sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi ya, tidak hanya pendidikan, penelitian, pengabdian, tapi sekarang udah mulai masuk ke dalam kerjasama. Apalagi kemarin salah satu prasyarat ketika kita upgrading ke Humas dan Komunikasi Digital itu kita perlu kerjasama dengan industri yang kuat. Nah, sekarang yang kami lakukan di Prodi, tidak hanya saya tapi teman-teman dosen yang lain juga bagaimana membuka peluang-peluang kerjasama dengan industri yang bisa bersinergi dengan kegiatan di Humas dan Komunikasi Digital. Kita sudah gandeng melalui penandatan kerjasama, itu ada LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relation Indonesia. Ada juga dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan namanya Eduversal. Kemudian ada Asia Zoom ya. Asia Zoom ini sebagai sebuah perusahaan production house, dia memproduksi film-film di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dan satu lagi kemarin kita sudah kerjasama dengan KPU Jakarta Timur, terutama untuk bidang kehumasannya. Nah, dari berbagai kerjasama ini harapan saya bahwa industri yang bekerja sama dengan kita ini bisa menaungi mahasiswa kita ini dalam 4 hal gitu ya. Yang pertama sebagai tempat magang ya, karena di dalam kurikulum Prodi Humas dan Komunikasi Digital, saya dan teman-teman di Prodi ini mendesain di semester 6 dan 7 ini mahasiswa harus magang di industri selama 2 semester. Yang kedua, bunyi PKS-nya itu adalah penyediaan dosen praktisi. Jadi nanti ada dosen-dosen praktisi yang mengajar
dan kemudian membagi pengalamannya di prodi. Yang ketiga adalah penyerapan lulusan. Jadi harapannya kerjasama dengan industri ini setelah mahasiswa lulus dari program studi itu bisa diserap oleh industri. Nah ini kemarin sudah berjalan, beberapa mahasiswa prodi kita sudah dilibatkan dalam kegiatan behind the scene filmnya Jagat Raya namanya ya. Itu di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, film tentang bagaimana kehidupan di SMK ya. Nah mahasiswa kita terlibat di situ membuat behind the scene-nya, video behind the scene, kemudian desain untuk thumbnail di YouTube-nya, dan bikin desain untuk posternya. Nah ini saya juga senang karena sinergi dengan industri sudah mulai berjalan. Dan yang terakhir bunyi dalam kerjasama dengan industri itu juga adalah bagaimana industri memberikan masukan terhadap kurikulum. Karena begini, kita di kampus ini jangan seperti Menara Gading ya. Kita nggak tahu di sini mengembangkan berbagai metode pengajaran, tapi ternyata di industri itu sudah berubah. Nah ini saya tidak mau kita di ranah akademik ini tidak connect dengan industri. Makanya kita libatkan industri untuk memberikan masukan ya terhadap perbaikan kurikulum. Dan ini salah satu bunyi kerjasama. Jadi ya itulah ruang lingkup Korprodi yang begitu complicated dan saya nggak bisa jalan sendiri tanpa bantuan teman-teman dosen dan mahasiswa. Oke Pak Asep, berarti kalau aku bisa sedikit simpulkan, corporate itu seperti namanya itu koordinator gitu koordinator, ya Pak. Betul. Dan selain menjadi koordinator juga bersinergi bersama perusahaan asing dan juga menjaga relasi gitu ya Pak. Betul. Nah, jadi internal dan eksternal. Nah oke Pak Asep, dengan pekerjaan yang berat dan rumit ini ya Pak Asep, aku mau tanya nih, suka dan duka dan pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi corporate itu apa ya Pak? Nah ini yang menarik. Kalau ditanya sukanya ya banyakan dukanya gitu ya. Tapi duka dalam pengertian yang memberikan saya pengalaman, wawasan baru. Nah, lebih enak bicara dukanya dulu ya. Oke Pak. Kalau bicara dukanya artinya sampai saat ini gitu ya. Seringkali saya mengalami satu situasi di mana pekerjaan yang loadingnya luar biasa gitu ya. Saya ngalamin pada saat bulan Desember, Januari, awal-awal tahun lah. Saat itu kita ada akreditasi, kemudian ada upgrading juga, kemudian ada visitasi. Itu yang saya kalau mau tidur tuh badan udah capek tapi pikiran masih bekerja gitu. Jadi nggak bisa tidur gitu ya. Tapi itu jadi satu hal yang saya nikmati gitu. Itu yang pertama. Artinya loading kerja yang kadang-kadang luar biasa karena saya baru mengalami sekarang ternyata di Korprodi itu loading kerjanya luar biasa. Tapi itu bagian dari risiko. Yang kedua, dukanya yang kedua itu adalah kadang perasaan dan hati saya itu sedih gitu. Kenapa saya bilang sedih? Ketika mendengar atau bertemu keluh kesah mahasiswa atau orang tua mahasiswa. Jadi seringkali begini misalkan, tiba-tiba ada WhatsApp masuk gitu. Pak Sep, sampai saat ini saya belum bisa bayar UKT. Orang tua saya baru di PHK, ibu saya tidak bekerja, adik-adik saya masih sekolah. Ini saya harus gimana ya? Nah, itu mungkin WhatsApp-nya saat itu nggak saya balas, nggak saya jawab. Dan mungkin mahasiswanya berpikir saya masa bodoh. Tapi itu kepikirannya lama, ya. Kepikirannya lama. Kemudian masalah-masalah lain mahasiswa yang punya problem dengan keluarganya, yang punya masalah yang kemudian mengganggu aktivitas akademiknya. Dan itu sangat complicated menurut saya ya. Saya tidak menduga bahwa mahasiswa sekarang punya berbagai macam masalah yang complicated dan itu sangat mempengaruhi kinerja saya sebagai korprodi. Artinya apa? Saya harus mengambil tanggung jawab itu gitu karena itu mahasiswa saya, bagian dari ruang lingkup kerja saya dan itu menjadi pikiran yang membuat saya overthinking gitu ya. Jadi mungkin orang melihatnya ngapain sih Pak saya mikirin mahasiswa, tapi buat saya mahasiswa ini kalau di dalam kehumasan ini stakeholder utama saya harus ngurusin itu duka yang kedua. Ya banyak dukanya ya, tapi saya nggak ambil semua. Yang artinya bisa bikin saya overthinking gitu. Duka yang ketiga kadangkala konflik gitu ya, konflik yang terjadi di dalam prodi gitu ya. Konflik itu bisa terjadi dalam lingkup ruang organisasi manapun ya, baik kecil, besar ataupun di industri mana. Kadangkala ada konflik yang kemudian ada gesekan antara dosen dengan dosen dengan mahasiswa. Dan saya kadang-kadang dalam posisi yang saya nggak bisa belain dua-duanya gitu. Dalam posisi saya harus berada di tengah-tengah, tapi saya nggak bisa di tengah-tengah karena saya harus menyelesaikan masalah ini
tapi saya nggak boleh berpihak kepada salah satunya. Itu juga satu bentuk menurut saya dukanya, ya. Tapi dari berbagai duka itu, hal yang membuat saya senang, suka adalah bahwa saya punya keluarga, ya. Di rumah saya punya keluarga, ada istri, ada anak 3. Tapi di UNJ ini keluarga saya yang lebih besar. Saya punya teman-teman dosen yang mungkin akan menjadi relasi kerja saya seumur hidup. Saya punya mahasiswa yang mungkin saya ajar hanya 3 tahun, 4 tahun gitu, tapi ini akan jadi aset saya ke depan. Aset dalam pengertian bahwa ada hal yang menurut saya ini investasi jangka panjang gitu ya. Sehingga saya harus berpikir gimana investasi ini, aset ini bisa menjadi sesuatu hal yang berharga. Nah, itu adalah salah satu bentuk kesukaan saya karena saya tidak pernah bercita-cita jadi dosen, tapi ternyata ada kesenangan yang muncul ketika saya mengajar. Ini yang saya pikir itu mengalahkan berbagai duka yang tadi saya bilang. Seneng ya Pak kalau anaknya sukses, terus seneng ketemu banget. di mana-mana gitu ya Pak. Seneng banget. Tiap ketemu di sini ketemu anak humas UNJ, ketemu di sini ketemu anak humas UNJ, itu yang bikin saya seneng. Itu menjadi kebanggaan sendiri ya Pak ya. Betul. Oke, nah kalau tadi di awal kita sempat bahas sedikit aja nih ya perubahan dari D3 ke D4, mungkin Pak Asep mau nih jelasin lebih detailnya lagi gimana sih D3 Humas ini terbentuk dan sampai sekarang menjadi D4. Oke. Waktu D3 Humas ini terbentuk sebetulnya saya belum ada di UNJ ya. Tapi menariknya bahwa ada peran saya di dalam pendirian D3 Humas ini. Saya ceritanya seperti ini. Tahun 2004 itu saya sampai 2009 saya masih jadi dosen di salah satu kampus swasta gitu ya. Nah, saat itu ada salah seorang mahasiswa bimbingan saya yang ternyata baru saya ketahui di belakang itu dia salah seorang anak dari dosen di FIS ini yang menjadi salah satu pendiri. Ini ceritanya kalau mau tahu. Namanya Ibu Yusriah Nasution. Nah, ceritanya gini. 2004 karena kalau bicara tentang pendirian D3 Humas UNJ ini nggak bisa lepas dari teman-teman dosen di Universitas Jakarta. Makanya kalau teman-teman lihat kurikulum humas di UNJ itu mirip sekali dengan kurikulum humas di Sahid. Karena salah satu pendirinya itu juga salah seorang dosen di Sahid juga, namanya Ibu Titi Widaningsih. Nah, tahun 2004 Bu Yusriah Nasution itu salah satu dosen di namanya dulu ISP, jurusan Ilmu Sosial Politik, PPKN. Nah, berinisiasi karena anaknya kuliah di komunikasi Sahid, dia berpikir kok kuliah di komunikasi kok mahasiswanya banyak ya? Kok kuliah di komunikasi gampang banget dapat mahasiswa ya? Jadi Bu Yusriah berpikir kenapa UNJ nggak bikin komunikasi? Karena belum ada. Nah, saat itu karena Bu Yus punya ide, dia ngerangkulah teman-teman, salah satunya adalah teman-teman dosen saya di Sahid. Nah, bikin kurikulum, bikin proposal, 2004 akhirnya disetujui izin operasionalnya. Maka lahirlah yang namanya D3 Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun 2004. Izin operasionalnya saya masih ingat. Nah, 2004 berjalan gitu ya. Tahun 2009 saya masuk UNJ. Nah, di tahun 2009 itu juga ada perubahan dari kementerian tentang nomenklatur nama. Jadi tadinya D3 Komunikasi kemudian dirubah menjadi D3 Hubungan Masyarakat. Jadi perubahannya itu tidak serta-merta, tapi ini berkaitan dengan ketentuan nomenklatur yang menjadi sebuah kebijakan dari kementerian. Muncullah D3 Humas. Nah, kita akreditasi pertama saya ingat itu tahun 2011. 2011 kita masih akreditasi, saat itu akreditasinya dapat C ya kalau saya nggak salah ya. Kemudian di tahun 2016 jadi 2016 jadi B. Terakhir kita dapat sebelum kita upgrading kita dapat baik sekali. Baik sekali itu kalau istilahnya B gendut ya, B gemuk baik sekali gitu ya. Kan dulu ada B kurus, ada B gemuk. Hampir mendekati unggul. Cuman karena ada satu dan lain hal, prasyarat yang tidak bisa kita penuhi dari Ban PT, akhirnya kita dapat unggul. Jadi dari tahun 2004 sampai 2022 berarti Humas UNJ ini yang sekarang upgrading menjadi Humas dan Komunikasi Digital itu sudah berusia sekitar kurang lebih 16 tahun ya Pak ya? Iya, 18 tahun. Ya, 18 tahun. Jadi sudah remaja, sudah dewasa. Udah remaja ya Pak ya. Saatnya sekarang udah harusnya tinggal landas gitu. Iya, ini yang menjadi cita-cita kami di Prodi. Oke, mungkin nih Pak, mungkin yang nonton podcast atau video kita hari ini bukan dari mahasiswa Humas aja, mungkin ada adik-adik SMA atau ada mahasiswa baru yang belum tahu nih Pak, apa sih fasilitas di Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital ini? Baik, karena ya baru ganti nama ya, Humas dan Komunikasi Digital.
fasilitas yang ada fasilitas yang berbentuk milik UNJ, ada fasilitas yang memang milik fakultas, dan ada fasilitas yang milik prodi gitu ya. Nah, untuk milik prodi sendiri, fasilitas yang kita miliki adalah laboratorium program studi, laboratorium public relation ya, laboratorium PR. Di sini kita ada fasilitas untuk produksi podcast seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian untuk desain grafis, kemudian fotografi. Nah, alhamdulillah memang secara kelayakan ini sangat layak kalau menurut saya. Kita laboratorium humas dan komunikasi digital ini kan sebetulnya di masyarakat ya. Laboratorium dalam bentuk fisik ini hanya sebagai sarana prasarana untuk proses produksinya. Nah, ini lab punya prodi. Kemudian untuk di fakultas sendiri kita ada lab komputer ya, ada lab komputer. Kemudian ada laboratorium micro teaching, misalkan nanti teman-teman mau belajar menjadi seorang pendidik atau guru ya, ini milik prodi-prodi pendidikan. Kemudian fasilitas lainnya ya di FIS bisa lihat sendiri ya, nanti teman-teman atau adik-adik yang berkesempatan nanti datang ke Fakultas Ilmu Sosial, kita punya masjid. Bahkan kita di UNJ ini satu-satunya fakultas yang punya masjid sendiri gitu ya. Sekarang masjid UNJ lagi dibangun ulang. Sekarang orang pada Jumatnya ke FIS gitu ya. Iya, betul. Kemudian kita juga punya aula serbaguna. Jadi nanti teman-teman yang mau bikin kegiatan, kita punya aula sendiri. Fasilitas lainnya banyak untuk mendukung kegiatan akademik. Dan ada fasilitas milik UNJ. Kalau milik UNJ ya tentu saja ada perpustakaan pusat, kemudian ada laboratorium multimedia di pusat sumber belajar gitu ya. Ada laboratorium bahasa, ada laboratorium komputer yang milik UNJ juga, banyak lah. Ya, kalau saya sebutkan bisa 2 hari sendiri Bisa gitu 2 hari ya Pak ya, karena banyak banget ya Pak ya, banyak dan lengkap. Banyak dan lengkap insya Allah. Dan semua fasilitas ini juga mendukung pembelajaran ya Yes, Pak ya, betul. Nah, kalau misalnya tadi mohon izin menyinggung kembali nih ya Pak ya, soal kira-kira gambaran untuk menjadi humas ke depannya, prospek kerjanya tuh apa aja sih Pak? Prospek kerja humas dan komunikasi digital prodinya ya. Kalau saya boleh mengklaim yang namanya prospek kerja untuk lulusan humas itu tidak pernah tidak tersedia. Artinya saya dari mulai saya kuliah S1 dulu tahun 99 sampai dengan sekarang tahun 2022, saya nggak pernah yang namanya melihat tidak ada lowongan buat mahasiswa humas, lulusan humas, nggak pernah ada, selalu ada. Baik itu di CPNS gitu ya, lowongan PNS, di swasta, atau kemudian di perusahaan multinasional. Cuman namanya aja yang berubah. Nah, kalau bicara prospek kerjanya, yang pasti salah satu prospek kerjanya lulusan dari humas dan komunikasi digital bisa menjadi seorang praktisi humas. Artinya kalau di kementerian itu namanya pranata humas. Kalau di dunia industri perusahaan swasta itu bisa menjadi seorang konsultan humas ataupun menjadi seorang junior humas gitu ya. Kemudian bisa jadi menjadi seorang konten kreator juga. Kemudian kalau dilihat dari prospek kerja lain bisa menjadi seorang announcer atau presenter. Ini ada beberapa alumni kita sudah menjadi presenter baik itu di TV maupun radio. Kemudian yang lainnya bisa menjadi sosial media spesialis. Nah, ini saya melihat di angkatan yang baru sekarang lulus ini banyak sekali lulusan 2019 ini yang menjadi media sosial spesialis. Mereka megang akun-akun sosial medianya beberapa perusahaan dan mereka yang bikin Mengelola konten, gitu ya, Pak? posting, mengelola, dan ini luar biasa. Hampir saya lihat anak bimbingan saya aja ada 5 orang yang jadi sosial media Wah, spesialis. keren Jadi banget ya Pak ya. saya melihat bahwa ini prospek kerja yang sangat bagus dan sangat dibutuhkan di industri gitu ya. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang melihat podcast ini bahwa ini prospek kerja yang luar biasa. Yang magang saja artinya mereka baru intern ya, belum jadi karyawan, mereka sudah digaji gitu untuk menjadi sosial media spesialis. Betul. Dan di luar itu ya di bidang komunikasi banyak lah. Iya Ya. Pak, banyak banget ya Pak, banyak Event dan luas. organizing, kemudian ya beberapa banyak yang, karena hampir di semua industri itu orang humas dibutuhkan. Betul. Seperti itu. Jadi emang prospek kerja sendiri itu luas ya Pak Sangat ya. luas, sangat luas. Oke Pak Asep nih, karena tadi kita juga sempat bahas kalau Pak Asep adalah seorang korprodi. Nah, sedangkan seorang ketua atau kepala ini kan harus punya sifat visioner ya Pak ya. Nah, sebagai korprodi itu sendiri, Pak Asep kira-kira pernah kepikiran untuk inovasi baru nggak sih Pak? Oke. Saya ingat ketika pertama kali saya menjadi korprodi, salah satu cita-cita saya yang bagian dari cita-cita kecil ya, bahwa saya ingin setiap lulusan dari prodi D3 Humas saat itu harus tersertifikasi BNSP. Dan itu saya wujudkan di tahun 2018.
bahwa setiap lulusan dari prodi kita itu tersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relation Indonesia. Dia adalah LSP tertua di Indonesia, LSP kehumasan pertama di Indonesia, dan kita sudah MOU di tahun 2018. Sampai sekarang MOU itu masih berjalan. Itu cita-cita pertama yang saya bisa wujudkan. Yang kedua, ini cita-citanya sebetulnya berkaitan dengan administratif. Saya pengen kita menjadi prodi yang unggul, ya. Cuman untuk mencapai itu nampaknya terjal perjalanannya gitu. Tapi itu saya salah satu visi saya ke depan, saya ingin mewujudkan prodi yang unggul secara administratif di BAN BPT maupun unggul di dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya bisa berkompetisi di nasional gitu ya, tapi sudah minimal ASEAN. Karena visinya kalau nasional sih sudah banyak ya lulusan kita, tapi di kawasan ASEAN yang bisa berkompetisi dengan negara-negara itu saya optimis lulusan kita ke arah sana gitu. Oke, Pak, itu merupakan visi Bapak ya atau inovasi. Semoga terwujud ya teman-teman. Amin. Ini minta dibantu untuk diaminkan ya teman-teman. Tolong dibantu ya kalau kata dibantu. Pak Tarno ya. Prok jadi apa gitu. Oke Pak Asep, untuk pertanyaan terakhir nih. Untuk sebagai penutup juga mungkin Pak Asep punya harapan untuk prodi kita atau untuk para mahasiswa yang sedang aktif di prodi kita. Harapan saya satu, belajar yang benar. Salah satu kesulitan terbesar yang kalian hadapi nanti ketika lulus ini adalah dunia semakin kompetitif. Makanya belajar yang benar. Kami sebagai dosen fasilitator buat Anda. Tapi industri di luar itu kejam. Artinya kalian kalau nggak belajar benar, kalian nggak sungguh-sungguh, kalian akan mudah tersingkir di dalam kompetisi tersebut. Yang kedua, belajar di prodi itu hanya berupa semacam laboratorium kecil. Laboratorium besarnya adalah di industri, di luar kampus, di luar prodi. Makanya kami mendesain kurikulum itu di semester 6 dan 7 itu kalian kita lempar ke industri. Lempar dalam pengertian kalian magang 1 tahun. Tapi dilepasnya itu bukan tanpa bekal. Dari semester 1 sampai semester 5 kita bekali. Kita jejelin tuh, kita suapin supaya kalian siap dan tidak tersingkir dari kompetisi. Jadi kalau saran saya itu, dunia tuh sekarang semakin kompetitif. Kalau kalian nggak punya kemampuan untuk kemampuan abad 21, kalian nggak punya kemampuan kompetitif yang bagus, kalian tidak punya kemampuan adaptif untuk beradaptasi dengan lingkungan, kalian akan mudah tersingkir. Dan itu kita coba realisasikan itu di prodi bersama teman-teman dosen maupun tenaga pendidikan. Jadi harapannya lulus, bisa berkompetisi, bisa adaptasi, kemudian tidak mudah tersingkir dalam kompetisi di dunia kerja. Gitu. Berarti yang Pak Asep inginkan adalah teman-teman bisa survive gitu ya harus, Pak di dunia kerja. Harus. Oke Pak Asep, mungkin segitu aja obrolan kita hari ini ya Pak Asep. Mungkin sebelum ditutup Pak Asep boleh nih ngasih closing statement untuk teman-teman di rumah. Oke. Closing statement saya satu, bahwa orang yang sukses bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerik, tapi orang yang sukses adalah orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Itu closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep untuk harinya. Semoga Sama-sama. kita ketemu lagi nih ya di podcast selanjutnya. Siap diundang. Oke teman-teman. Pasti diundang dong Pak, masa nggak diundang? Mungkin podcast selanjutnya kita jalan-jalan keluar kali ya boleh. Pak ya. Kita syuting di mana gitu ya. Iya, kita syuting di saat di mana? gitu ya. Boleh Pak. Aduh saya pengen banget sih Pak kesana lagi nih. Kayak kita harus kesana lagi ya Pak ya. Abis ini ya. Siap. Oke teman-teman, segitu aja podcast kita hari ini. Ditunggu ya episode selanjutnya. Bye-bye.